Shalom rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Sendizian Sianipar. Saya merupakan mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, program Magister Hukum. Video ini dibuat guna melengkapi nilai ujian tengah semester mata kuliah Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Diana Ria Winanti Napitupulu. Dalam video ini saya akan membahas mengenai pasar modal, mengenai apa itu pasar modal dan sejarah pasar modal sendiri seperti apa. Nah, pasar modal itu apa sih? Mungkin pertanyaan itu yang sering kita tanyakan bagi rekan-rekan yang masih belum memahami tentang pasar modal secara mendalam. Pasar modal bisa menjadi salah satu alternatif berinvestasi dengan pilihan yang beragam. Sayangnya, alternatif investasi ini masih asing untuk masyarakat secara umum. Kesan sulit dipelajari dan rumit dalam berinvestasi membuat pasar modal jarang dilirik oleh investor konvensional. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesadaran berinvestasi di pasar modal kepada masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia dan pelaku pasar modal menyelenggarakan kegiatan edukasi inklusi keuangan di bidang pasar modal. Kegiatan tersebut biasanya ada di bulan Oktober, rekan-rekan sekalian. Lalu saya akan menjelaskan mengenai historis pasar modal itu mulai dari zaman terdahulu sampai saat ini, di mana saya mengutip dari website BEI atau IDX. Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintahan kolonial atau VOC. Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan. Bahkan pada periode 1956 sampai dengan 1977, kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, perpindahan kekuasaan dari pemerintahan kolonial kepada pemerintahan Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi pasar modal tidak dapat berjalan seperti yang seharusnya. Pemerintah Republik Indonesia sendiri mengaktifkan kembali pasar modal pada 10 Agustus tahun 1977. Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. Bursa Efek Jakarta berjalan di bawah Badan Pelaksanaan Pasar Modal sebelum berubah menjadi BAPEPAM atau Badan Pengawas Pasar Modal. Maka setiap 10 Agustus diperingati sebagai hari ulang tahun pasar modal Indonesia. Pengaktifan kembali pasar modal ini juga ditandai dengan PT Semen Cibinong yang go public sebagai emiten pertama di Indonesia. Beberapa tahun kemudian, pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Untuk mengetahui sejarah lengkapnya, rekan-rekan sekalian bisa mengakses pada website IDX atau BEI. Lalu kenapa sih kok kita perlu atau mengetahui atau berinvestasi di pasar modal? Apa saja sih kelebihannya? Merdeka secara finansial menjadi impian banyak orang. Salah satu cara untuk mewujudkan impian tersebut adalah dengan berinvestasi di pasar modal. Return yang diperoleh dari berinvestasi di pasar modal relatif lebih tinggi dibandingkan instrumen investasi lainnya. Namun tingkat resiko yang ditanggung pun juga terbilang tinggi. Berikut beberapa alasan yang mungkin bisa kita menjadi pertimbangan untuk berinvestasi di pasar modal. Sebelumnya, kembali tadi saya tegaskan, di mana high return sudah pasti high risk, rekan-rekan sekalian. Yang pertama, investasi di pasar modal mengimbangi kenaikan inflasi. Secara umum, inflasi di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan. Kenaikan inflasi ini akan berdampak terhadap harga barang yang kita konsumsi.
Terkadang besaran kenaikan pendapatan tidak seimbang dengan peningkatan inflasi, rekan-rekan sekalian. Disinilah peran penting untuk melakukan investasi dan return yang diberikan oleh investasi di pasar modal secara rata-rata mampu menyaingi tingkat inflasi. Karena sifatnya yang terus mengikuti inflasi, jadi bisa diperkirakan bahwa semakin lama rekan-rekan sekalian untuk menanam modal, nilai saham yang kita peroleh berpotensi semakin besar. Lalu potensi berkembang di masa depan. Meskipun harga instrumen di pasar modal berubah-ubah, saham yang bagus mempunyai nilai yang terus melonjak. Paling rendah return rata-rata saham setiap tahunnya sekitar 12% dengan memilih saham yang tepat. Asalkan dapat memilih saham yang tepat, rekan-rekan sekalian ya, dan terus berinvestasi selama lebih dari 5 tahun. Return yang didapat akan lebih terasa dibandingkan dengan berinvestasi di instrumen lainnya. Lalu adanya penawaran passive income, rekan-rekan sekalian. Investasi di instrumen pasar modal seperti saham juga menawarkan passive income, yaitu pendapatan yang didapat seseorang tanpa perlu bekerja dengan tekun mencari saham yang menjanjikan, kemudian menempatkan dana di saham tersebut. Maka rekan-rekan akan mendapatkan keuntungan dari peningkatan harga saham atau yang kita sebut capital gain dan pembagian dividen. Tapi tidak semudah itu, rekan-rekan sekaliannya. Kita juga perlu mempelajari latar belakang perusahaan tersebut, bagaimana latar belakangnya dan seperti apa perkembangannya, agar kita tidak salah menaruh uang kita ke saham atau ke stok. Lalu yang keempat, praktis, mudah dan simpel. Banyak yang beranggapan berinvestasi di pasar modal maka harus memperhatikan laju perkembangan saham tiap saat. Anggapan ini membuat banyak orang ragu-ragu untuk berinvestasi saham di pasar modal. Berinvestasi di pasar modal sesungguhnya praktis dan bisa dilakukan oleh semua orang, termasuk bagi pemula sekalipun. Rekan-rekan hanya perlu membuka rekening sekuritas dan memasukkan modal sesuai yang kalian mau. Hampir semua perusahaan sekuritas menawarkan jasa piala yang bertugas memantau nilai saham dan menginvestasikan uang kalian atau uang kita semua jika kita berinvestasi di pasar modal. Yang selanjutnya, tidak perlu modal besar. Berbeda dengan investasi tanah ataupun emas yang membutuhkan modal yang nggak sedikit, rekan-rekan sekalian ya. Investasi di pasar modal tidak memerlukan modal sebesar yang kita pikirkan. Bahkan saat ini dengan uang 100.000 saja kita sudah bisa berinvestasi saham di pasar modal, rekan-rekan sekalian. Lalu membantu perekonomian Indonesia, itu salah satu fungsinya. Ratusan perusahaan dalam negeri milik swasta maupun milik negara di berbagai sektor terdaftar yang resmi di Bursa Efek Indonesia atau yang udah listing di Bursa Efek. Boleh dibilang berinvestasi di pasar modal memungkinkan kita berkontribusi terhadap pembangunan perekonomian Indonesia. Modal yang kita berikan akan membantu perusahaan tercatat dapat meningkatkan aktivitas bisnis yang perusahaan kita tanam tersebut, rekan-rekan sekalian. Sebagai imbal baliknya, kita akan memperoleh keuntungan dari pembagian hasil keuntungan yang perusahaan dapatkan. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang dan jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti saham, surat utang atau obligasi, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif dari efek atau surat berharga. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan dan pemerintah, dan sebagai sarana kegiatan investasi bagi pemilik dana atau yang disebut investor. Pasar modal bukan hanya sekedar pasar yang terdapat transaksi jual beli. Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan 2 fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Yang pertama, fungsi ekonomi. Pasar modal menyediakan fasilitas atau wahana mempertemukan 2 kepentingan, yaitu yang memiliki dana atau investor dan pihak yang memerlukan dana atau issuer. Lalu fungsi keuangan. Pasar modal memberikan kemungkinan kesempatan memperoleh imbalan atau return bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Pasar modal sendiri terdapat beberapa jenis,
Berdasarkan waktu transaksinya, pasar modal dibedakan menjadi pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana. Pasar perdana adalah pasar di mana efek-efek atau surat berharga diperdagangkan untuk pertama kalinya ke masyarakat sebelum dicatatkan di bursa efek. Periode pasar perdana yaitu ketika saham atau efek lainnya untuk pertama kali ditawarkan kepada investor atau pemodal oleh pihak penjamin emisi atau underwriter melalui perantara pedagang efek atau yang lebih dikenal dengan istilah broker atau dealer, rekan-rekan sekalian, yang bertindak sebagai agen penjual saham. Proses ini biasa disebut dengan penawaran umum perdana atau initial public offering atau yang disingkat dengan IPO. Pada pasar perdana, harga saham tetap karena perusahaan sudah menentukan harga dan jumlah saham yang ditawarkan sebelum menawarkannya di pasar perdana. Sebab jumlah saham yang ditawarkan perusahaan sangat terbatas. Belum tentu tiap investor mendapatkan sesuai jumlah yang diinginkan. Perlu diingat bahwa seluruh kegiatan investor atas calon saham perusahaan tercatat di pasar perdana ini tidak dapat dipenuhi seluruhnya dalam hal kelebihan permintaan atau oversubscribe. Sebagai contoh, saham yang ditawarkan ke masyarakat melalui pasar perdana sebanyak 100 juta saham, sementara permintaan pembelian saham dari seluruh investor sebesar 150 juta saham. Lalu bagaimana jika terjadi kasus tersebut? Nah, karena kelebihan permintaan atau oversubscribe investor dapat membeli saham tersebut di pasar sekunder. Kalau awalnya kan saya menjelaskan tentang pasar perdana. Nah, jika kurang atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka kekurangan itu kita bisa memenuhi di pasar sekunder, rekan-rekan sekalian. Nah, jika yang dipesan atau oversubscribe, maka perusahaan akan melakukan refund atau pengembalian kelebihan dana tersebut. Membeli saham di pasar perdana menjadi daya tarik tersendiri karena ada kemungkinan capital gain yang didapatkan setelah saham tersebut melantai di bursa atau yang kita sebut sebagai listing. Jadi saham tersebut sudah listing atau tercatat di bursa. Yang selanjutnya pasar sekunder. Pasar sekunder adalah kelanjutan dari pasar perdana. Pasar di mana efek-efek yang telah dicatatkan di bursa efek diperjualbelikan. Pasar sekunder memberikan kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual efek-efek yang tercatat di bursa setelah terlaksananya penawaran pada pasar perdana. Di pasar ini transaksi pembelian dan penjualan efek sudah tidak terjadi antara investor dan perusahaan, rekan-rekan sekalian, tapi antara investor yang satu dengan investor lainnya. Jadi apa yang telah didapatkan atau yang kita udah dapat di pasar perdana tadi bisa kita jual di pasar sekunder tersebut, rekan-rekan sekalian, atau kita mendapatkan di pasar sekunder juga kita bisa jual di pasar sekunder. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Lalu kita akan mengenal pasar modal lebih mendalam, rekan-rekan sekalian. Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal mengacu pada kegiatan yang mengumpulkan dana dari beberapa pihak dan membuatnya tersedia untuk pihak-pihak lain membutuhkan dana. Fungsi inti dari pasar semacam itu adalah untuk meningkatkan efisiensi transaksi sehingga setiap entitas individu tidak perlu melakukan pencairan dan analisis, membuat perjanjian hukum, dan juga menyelesaikan transfer dana. Selanjutnya saya akan menjelaskan juga keuntungan dan resiko yang kita bisa dapatkan di dalam pasar modal tersebut. Keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham. Pertama, dividen. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan dividen. Dividen diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Jika seseorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama, yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode di mana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Selanjutnya capital gain. Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual.
Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan di pasar sekunder. Contoh, rekan-rekan sekalian, semisal rekan-rekan sekalian membeli saham atau stok PT ABC di harga 1.500. Lalu dalam kurun waktu tertentu rekan-rekan sekalian menjual stok tersebut di harga 1.500. Berarti di sini rekan-rekan sekalian sudah profit Rp500 untuk dalam transaksi penjualan saham yang telah dimiliki. Lalu resiko yang terdapat dalam memiliki saham yaitu capital loss, merupakan kebalikan dari capital gain, yaitu suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli karena faktor-faktor tertentu. Contoh, karena faktor memang perusahaan atau PT yang dibeli itu kurang perform, atau adanya isu-isu buruk yang terjadi dalam PT tersebut. Kebalikan dari contoh capital gain tadi, semisal kita membeli saham di harga Rp1.000, lalu kita menjual di harga Rp500 karena penurunan harga. Nah, berarti kita mengalami capital loss sejumlah Rp500 rekan-rekan sekalian. Selanjutnya, resiko likuidasi. Perusahaan yang sahamnya dimiliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini, hak klaim dari pemegang saham mendapatkan prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi. Jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham. Namun jika tidak terdapat sisa kekayaan perusahaan, maka pemegang saham tidak akan memperoleh hasil dari likuidasi tersebut. Kondisi ini merupakan risiko yang terberat dari pemegang saham. Untuk itu, seorang pemegang saham dituntut untuk secara terus-menerus mengikuti perkembangan perusahaan. Jadi kita diminta untuk up to date, rekan-rekan sekalian. Nah, selanjutnya saya akan sedikit menerangkan mengenai istilah-istilah yang terdapat di pasar modal. Yang pertama, pasar modal sendiri adalah kegiatan mempertemukan pihak membutuhkan dana jangka panjang dan pihak yang membutuhkan saran investasi terpercaya dan prospektif. Selanjutnya, bursa efek atau stock exchange adalah kegiatan mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dan pihak yang membutuhkan sarana investasi terpercaya. Lalu pengertian efek, yaitu merupakan surat berharga seperti surat pengakuan hutang, surat berharga, komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Lalu emiten yaitu perusahaan yang menawarkan efeknya kepada masyarakat melalui penawaran umum. Terus pengertian hak memesan efek terlebih dahulu adalah hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada membeli efek baru termasuk saham itu. Yang selanjutnya, waran adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi kepada pemegang saham atau efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu untuk jangka waktu 6 bulan atau lebih sejak diterbitkannya waran tersebut. Lalu istilah delisting adalah emiten yang efeknya telah dicatatkan di bursa dan dikeluarkan dari pencatatan akibat dari gagalnya pemenuhan persyaratan bursa. Delisting sendiri terbagi atas dua jenis, yaitu voluntary delisting yang dilakukan atas permintaan emiten yang bersangkutan. Selanjutnya, forced delisting yang dilakukan secara paksa oleh bursa. Nah, delisting ini kebalikan dari listing tadi saya jelaskan di awal. Selanjutnya, divestasi adalah pengurangan jumlah kepemilikan saham atau pendiri atau founder atas suatu perusahaan akibat dari penjualan sebagian saham perusahaan kepada pihak lain atau kepada masyarakat. Lalu stock split artinya pemecahan nilai nominal saham. Lalu reverse stock adalah penggabungan nilai nominal saham. Jadi kebalikan dari stock split, rekan-rekan sekalian. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan secara singkat dalam video ini mengenai pasar modal itu apa, dan beserta pengertiannya dan sejarahnya juga, dan dasar hukumnya juga. Nah, saya harapkan dengan video ini bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian untuk dapat mengetahui pasar modal lebih dalam.
Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Shalom.